Halo, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Arab tentang isim isyarah dan isim sifat di kelas 5. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran dengan isim isyarah. Isim isyarah sebenarnya kita sudah pelajari di kelas 4. Tapi pada kesempatan kali ini akan diulang kembali. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 4 kata isim isyarah. Yang pertama adalah hada. Hada artinya ini digunakan untuk mudzakkar, laki-laki yang tidak ada tak marbutohnya. Hadihi artinya ini untuk perempuan yang ada tak marbutohnya. Selanjutnya, isim isyarah yang ketiga adalah dalika. Dalika artinya itu untuk mudzakkar, laki-laki, cirinya tidak ada tak marbutoh. Yang keempat adalah isim isyarah tilka, artinya itu untuk perempuan atau disebut juga dengan muannas, cirinya ada tak marbutoh. Isim isyarah dalam bentuk kalimat. Contoh yang pertama, isim isyarah hada, artinya ini. Hada digunakan untuk bentuk mudzakkar, laki-laki atau yang tidak ada tak marbutohnya. Contoh, hada sya'run, artinya ini rambut. Hada jismun, artinya ini tubuh. Yang kedua adalah isim isyarah hadihi untuk muannas, artinya ini. Cirinya ada tak marbutohnya. Contoh, hadihi suratun, ini gambar. Hadihi ainun, ini mata. Mengapa ainun dimasukkan bentuk muannas? Masih ingat pelajaran yang lalu bahwa setiap benda yang berpasangan maka dihukumi muannas. Contohnya salah satu adalah mata. Yang lainnya contohnya kaki, telinga, tangan, dan yang lainnya. Contoh isim isyarah yang ketiga adalah dzalika. Dzalika adalah isim isyarah untuk mudzakkar, yaitu laki-laki atau cirinya tidak ada tak marbutoh. Contoh, dzalika famun, itu mulut. Dzalika anfun, itu hidung. Yang keempat, tilka. Tilka adalah isim isyarah untuk muannas atau perempuan. Salah satu cirinya adalah ada tak marbutohnya. Contoh, tilka madrasatun, itu sekolah. Tilka rijlun, itu kaki. Ingat ya, rijlun bendanya berpasangan, ada kaki kiri dan kaki kanan. Sehingga rijlun dihukumi seperti muannas. Isim sifat artinya adalah kata sifat atau keadaan. Kata sifat ada yang berbentuk mudzakkar, ada yang berbentuk muannas. Untuk membedakannya sangat mudah. Ketika dia muannas atau perempuan, maka ditambahkan tak marbutoh. Coba kita baca bersama-sama kosakata yang berbentuk kata sifat mudzakkar. Jamilun, salimun, qawiyun.
Anak-anak perhatikan di kata jamilun, salimun, qawiyun, di situ tidak ada tak marbutohnya. Berarti kata sifat tersebut namanya mudzakkar. Selanjutnya, kata sifat muannas. Kita baca lagi bersama-sama untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Jamilatun, salimatun, qawiyatun. Nah, setelah kita baca dan kita lihat bersama-sama, maka yang membedakan muannas dan mudzakkar adalah tak marbutoh. Ketika dia muannas dapat tambahan tak marbutoh. Jamilatun, salimatun, qawiyatun. Sifat harus mengikuti mausufnya. Jika sifatnya mudzakkar, maka mausufnya mudzakkar. Jika sifatnya muannas, maka mausufnya juga harus muannas. Bu Guru akan berikan contoh yang berbentuk mudzakkar. Ahmadun jamilun, jismun salimun. Keduanya adalah contoh bentuk mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Contoh Ahmadun jamilun artinya Ahmad yang ganteng. Jismun salimun artinya tubuh yang sehat. Fatimatun jamilatun, suratun jadidatun adalah contoh kata sifat bentuk muannas. Artinya Fatimatun jamilatun, Fatimah yang cantik. Suratun jadidatun artinya gambar yang baru. Selanjutnya adalah contoh pola kalimat isim isyarah mudzakkar. Hada jismun salimun. Perhatikan, tidak ada tak marbutohnya, maka kata tersebut adalah mudzakkar. Isyarah mudzakkar, ismun atau kata bendanya mudzakkar, sifatnya juga harus mudzakkar. Hada badanun qawiyun. Ini badan yang kuat. Hada wajhun jamilun. Ini wajah yang ganteng. Semua kata-kata yang tidak ada tak marbutohnya, maka kata tersebut adalah mudzakkar. Contoh yang lainnya, selain yang Bu Guru sajikan dalam slide, contohnya adalah hada faslun wasi'un. Ini kelas yang luas. Hada babun jadidun. Ini pintu yang baru.
Untuk menambah kosakata tentang isim sifat lebih banyak lagi, Bu Guru sajikan slide kosakata kata sifat. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mahirun, jamilun, nasitun, kaslanun, nadhifun, muttasikhun, kabirun, saghirun, wasi'un, mujidun, dayiqun, tawilun, qasirun, qadimun, qabihun, katsirun. Yuk bersama-sama untuk memudahkan anak-anak menghafal kosakata tentang kata sifat, Bu Guru masukkan kosakata tersebut dengan lagu Anak Gembala. Diikuti ya dengan irama yang sudah Bu Guru sajikan. Selamat menghafal. Alhamdulillah, tuntas sudah pertemuan untuk kali ini. Ingat, tugas anak-anak adalah yang pertama, memahami bentuk isim, sifat, mudzakkar, dan muannas. Kemudian, membuat 3 kalimat yang berpola isim isyarah plus isim plus sifat, 3 buah yang berbentuk muannas, ditambah 2 kalimat yang berbentuk mudzakkar dengan pola kalimat ismu isyarah plus al-ismu plus al-syifah. Tulis di buku tulis dan kirimkan ke Google Classroom. Syukran katsiran. Illa liqa.